Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia yang ada di tema 1 subtema 3 tentang kalimat perintah. Nah, kita mau belajar nih, apa sih kalimat perintah itu? Mari kita belajar dengan penuh semangat. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Di sini ada percakapan antara Udin dan ibunya. Mari kita simak percakapan mereka. "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din," kata ibu. "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali. Nah, ini percakapan antara Udin dan ibunya. Ibunya menyuruh Udin untuk membagi bekalnya dan membawa tempat bekalnya kembali. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya apa ya, adik-adik? Nah, kita akan tahu nih, apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi kalimat perintah itu kita ucapkan ketika kita memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Jadi kalimat perintah itu ada kata perintahnya yang diakhiri kata kan atau lah. Contohnya, tutuplah, matikan, naiklah. Nah, itu adalah contoh kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Jadi adik-adik, kalau kalian menuliskan kalimat perintah di buku kalian, itu harus diakhiri dengan tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah kepada orang lain itu harus diucapkan dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong ya. Tolong bukakan pintu itu. Nah, itu lebih sopan adik-adik. Contoh kalimat perintah di sini adalah bacalah buku itu. Nah, ketika Kak Citra tuliskan, maka di sini harus diakhiri dengan tanda seru. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu, Rini. Bukalah bekalmu itu, Doni. Ini adalah contoh dari kalimat perintah. Nah, sekarang coba adik-adik membuat kalimat perintah dengan kata-kata berikut ini. Yang pertama, bawakan. Bisa bawakan tas itu. Tutuplah. Tutuplah pintu kelasmu. Jagalah. Ya, adik-adik bisa membuat kalimat dengan kata jagalah nih. Jagalah kebersihan. Matikan. Matikan lampu itu, Doni. Sapukan. Sapukan ruangan ini ya, Ria. Nah, ini bisa kalian buat nih. Kata yang lain, makanlah. Kerjakan, bukakan, buangkan. Nah, coba adik-adik buat kalimat dengan kata perintah ini. Bacalah kalimat perintah di bawah ini dan lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, Kak Citra punya di sini adalah kalimat yang belum dilengkapi dengan kata perintah. Contohnya nomor 1, titik tik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira apa ya kata perintah yang cocok untuk soal nomor 1 ini? Ya, yang cocok adalah masuklah. Nah, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Lalu soal yang kedua,
titik-titik kebersihan kelas. Apa kata perintah yang cocok nih adik-adik? Jagalah. Nah, jagalah kebersihan kelas. Kalimat perintah yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Apa yang harus kalian lakukan setelah masuk ke dalam ruangan nih? Ya, kalimat perintah yang bisa kalian ucapkan di sini adalah tutuplah. Yang keempat, titik-titik buku-buku dirak agar terlihat rapi. Bisa tatalah, bisa susunlah, rapikan juga bisa adik-adik. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Ya, mereka sedang bergotong royong melakukan piket kelas, membersihkan kelas mereka. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Nah, di sini ada percakapan Udin dan teman-temannya. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Siti menjawab, "Siap, Din, aku akan menyapu." "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih," kata Edo. "Aku akan membereskan lemari buku," kata Benny. Udin lalu berkata, "Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Ayo adik-adik, coba adik-adik lihat, apakah ada kalimat perintah? Ya, ada adik-adik. Mana kalimat perintahnya? Ini yang pertama, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Di sini ada kata bersihkanlah ya. Lalu diakhiri dengan tanda seru. Itu adalah kalimat perintah. Udin dan teman-teman sedang membersihkan kelas mereka. Tadi Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas." Nah, kita akan belajar arti kalimat perintah yang Udin ucapkan. Apa yang Udin ucapkan? Udin memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai pembagian tugas. Itu adalah arti dari kalimat perintah yang diucapkan Udin. Berikutnya ada kalimat seperti ini adik-adik. "Bukakan pintu itu, Andi," kata Bu Guru. Kira-kira artinya apa ya kalimat perintah di atas? Siapa yang mengucapkan kalimat perintah? Andi atau Bu Guru? Ya, Bu Guru. Bu Guru memerintahkan kepada siapa? Kepada Andi. Untuk apa? Membukakan pintu itu. Jadi arti kalimat perintahnya adalah Bu Guru memerintahkan Andi untuk membukakan pintu. Contoh berikutnya. "Bagilah bekal ini dengan teman-temanmu ya Udin," kata ibu. Arti kalimat perintah di atas adalah, ayo siapa dulu yang memerintah nih? Ya, yang memerintah adalah ibu. Ibu memerintah siapa? Udin. Untuk apa? Berbagi bekal dengan teman-temannya. Maka arti kalimat perintah di atas adalah ibu memerintahkan Udin untuk membagi bekalnya. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Bu Guru bertanya, "Siapa yang mau menjadi petugas upacara?" Acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Di sini ada kalimat perintah yaitu acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara.
Nah, adik-adik harus perhatikan bahwa ada kata perintah acungkan dan diakhiri dengan tanda seru nih dalam kalimat perintah ini. Pada saat upacara, pemimpin upacara itu mengucapkan kalimat perintah loh adik-adik. Ayo kalian yang di sekolah mengikuti upacara pasti sering mendengarkan apa yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Apa saja ya kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara? Ya, contohnya adalah kalimat perintahnya adalah siap, gerak. Nah, itu termasuk kalimat perintah adik-adik. Lalu hormat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Luruskan. Nah, itu termasuk dalam kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Apakah kamu pernah mendengar kalimat perintah dari gurumu setelah berolahraga? Perintah apakah yang diucapkan? Dan apa manfaat perintah tersebut? Nah, di sini ada kalimat perintah yang diucapkan oleh Pak Guru olahraga. Pak Guru berkata, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuhmu. Ini adalah contoh kalimat yang diucapkan oleh guru olahraga. Nah, masing-masing kalimat perintah itu pasti ada manfaatnya bagi kita. Contoh di sini, kalimat perintah rajinlah belajar, kata Bu Guru. Nah, di sini manfaatnya tuh apa sih dari kalimat perintah ini ketika kita disuruh rajin belajar? Nah, manfaatnya kita akan menjadi anak yang pintar karena kita diperintah untuk rajin belajar. Lalu, contoh berikutnya ada kalimat perintah, jagalah kebersihan kelas. Apa manfaatnya dari menjaga kebersihan kelas? Oh, manfaatnya kelas kita menjadi bersih, kita menjadi nyaman untuk belajar. Itu adalah manfaat dari kalimat perintah. Tuliskan atau coba ucapkan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru atau diberi akhiran lah dan kan. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira kalimat perintah yang cocok dengan gambar ini apa adik-adik? Ya, kalian bisa hapuslah papan tulis itu. Bersihkan meja itu. Bersihkan kelas itu juga bisa adik-adik. Lalu gambar yang kedua, kira-kira kalimat perintah yang cocok apa ya adik-adik? Ya, sapulah kelasmu, buanglah sampah di tempat sampah. Itu contoh kalimat perintah yang sesuai dengan gambar yang ada. Satu lagi contoh untuk adik-adik semuanya. Jika gambar ini kira-kira kalimat perintahnya apa adik-adik? Ya, masuklah ke dalam kelas. Nah, ini contoh kalimat perintah berdasarkan gambar yang kita amati. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 2 subtema 3 tentang kalimat perintah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.